Kok lama banget rilisnya, kenapa? Ini tuh Atau film punya tuh apa? sangat personal gitu, pasti langsung dikaitin ya. Karya Pasti, lah, karya itu biasanya personal langsung gitu kan. dikiranya terus oh itu kisah pribadinya gitu. Tapi kan ketika bikin karya, ya aku nggak mau kalau dari perspektifku gitu. Oke. Jadi aku harus ketemu cerita orang lain. Apa tidak mungkin, Mbak, film tanpa sebuah PH? Terima kasih sudah review film-film PH Gengsi, termasuk filmku Rumah Bita. Makasih banget kritiknya, masukannya, dan apresiasinya. Ini ditunggu box misterinya dari PH Gengsi, dan terima kasih sudah ikut challenge-nya ya, tantangannya di bulan film bersama PH Gengsi. Terima kasih. Berjumpa lagi dengan channel kita yang sangat fenomenal, Kiki Kemaki. Ini adalah di season kali ini adalah episode ketiga dari mengulik-ngulik dan membahas tentang sebuah PH di Jogja, yaitu PH Gengsi. Masih ingat toh? Kalau pengen tahu PH Gengsi itu apa ya ini. Oke, penduduk planet bumi. Tamu kita hari ini adalah seorang apa ya? Pokoknya ya kita di sini posisi sebagai sutradara. Sutradara dari sebuah film yang juga bagian karya dari PH Gengsi. Judul filmnya Rumah Bita. Dan ini sutradaranya, tepuk tangan, Mbak Hindra. Rumah Bita ini kan diproduksi sekitaran tahun 2014 ya? 2014 14 toh? produksinya. Maksudnya syutingnya, Syutingnya. produksinya, prosesnya lah. Tapi kan dirilis tahun lalu ya di 2020. Google Play. GoPlay. Kok lama banget rilisnya, kenapa? Kalau di film itu kan ada pra-produksi, produksi, pasca produksi. Karena nih Repot ya. secara ilmu pun gitu mungkin masih banyak banget yang bolong aku. Misalnya kayak aku nggak memperhitungkan pasca produksinya juga gitu. Dan duit entek gitu kan. Terus juga kesana kesini juga ya, misalnya kayak proses editing seperti apa yang aku mau gitu, ketemu dengan mungkin rekan gitu yang sudah senior lah gitu, yang udah duluan juga untuk melihat gitu. Jadi filmku ini juga sempet direview di banyak gitu ya sebelum rilis lah gitu. Sebelum rilis itu ya? Sebelum rilis gitu. Yang terakhir itu di Jakarta gitu. Aku ikut kelasnya Kinosaurus itu, kelas penulisan. Nah, di situ sebenarnya aku jadi tahu gitu. Kalau nulis tuh biasanya pada umumnya tuh sampai draftnya banyak gitu, 4 ada yang 5, prosesnya juga ada yang sampai setahun, dan itu lumrah katanya gitu kan. Kalau memang sampai bagus dalam taraf, sebenarnya ketika produksi itu udah nggak punya masalah lagi tuh di terlalu banyak mengedit gitu, terlalu banyak. Nah, di aku itu banyak sekali itu yang bolong di soal itu. Tapi kalau kita bicara masalah durasi, durasi pembuatan Rumah Bita dari berapa lama sebenarnya sih? Maksudnya prosesnya pembuatan Rumah Bita itu berapa lama? Kalau untuk
ide gitu mikirin terus sampai nulis ide ya. terus aku ngontak ke teman-teman aktor gitu dan tim yang mau aku ajak itu satu tahun lah ya, Tahun ya. setahun. Berarti kalau dihitung-hitung dari awal sampai jadi rilis itu 5 tahunan lebih ya film ini. Iyalah. Gara-gara duit dewe mah ya kan. Ada vakum juga gitu, kalau udah disimpan di dalam laci sik ngono kan lho. Wis aku ora ngerti apa ngono kan lho. Terus yaudah nanti kalau kayak percaya aja nanti paling ada tangan Tuhan ngono kan. Mbak kok bisa sih ngajak Mas Reza buat main ini? Untuk yang belum tahu, Mas Reza itu tim dari Kiki Kumaki juga, produser Iya. saya. Aneh-aneh lah pokoknya, nyuting dan semuanya. Yang kebetulan juga sebagai aktor Rumah Bita. Lah pertanyaanku, kok bisa ngajak Mas Reza acting tidur itu loh. Itu yang paling fenomenal buat aku. Kan memang ada, nggak tahu kalau di dulu pas mau bikin Rumah Bita itu kan memang ada 2 tantangan ya buatku gitu. Maksudnya gini, mau pilih aktor yang aku pengennya aktingnya memang natural gitu, sebisa mungkin apa ya kuat natural gitu. Jadi kalau natural kan memang nggak tahu, aku beberapa melihat aktor gitu kalau di layar film itu ukurannya kadang memang ngacting gitu ya, jadi ukurannya agak gede gitu. Nah itu tuh aku pengen nurunin lagi gitu, bahwa tapi aku percaya ada aktor-aktor yang memang bisa menyesuaikan antara film dan dia di panggung. Misalnya kalau memang basicnya dia teater pertunjukan ya gitu, di panggung gitu. Jadi aku milih 2 tuh gitu. Jadi memang aktor yang kayak Nunung sama Bu Kairi ya, Bu Rina itu kan memang punya basic aktris panggung. Terus Reza gitu sama si pemeran yang anak kecil ini itu istilahnya kayak memang nggak punya basic keaktoran gitu. Nah aku mengharapkan tetap percaya sih gitu, bisa gitu, cuman harus adaptasi dengan kamera gitu kan. Ya sebagai sutradara ya piyelah gitu caranya untuk mentransfer itu gitu. Jadi, tapi sebelumnya udah kenal Mas Reza ya? Ya dari Kiki Retak. Ya, dan ya. Terus untuk karena si Obit itu kan memang Obit. musisi kan gitu ya, yang dicari adalah ya sebaiknya memang musisi di kesehariannya gitu. Jadi kan dekat gitu sama si pemerannya. Udah. Mungkin gara-gara aku tahu kenal Mas Reza kan, lihat pertama filmnya tuh langsung yang ngewakak bawahku maksudnya ki, apalagi acting dia tidur itu, wah ini paling bagus karena ini. kamu kenal soalnya. Aku benar kenal kamu soalnya. Pemikiran apa yang ada di Mbak Indra waktu itu sehingga ingin bikin film Rumah Bita ini? Maksudnya atau Mbak Indra punya masalah pribadi? Masalah pribadi. Iya kan, kalau orang bilang ini tuh Atau film tuh sangat personal gitu, pasti langsung dikaitin ya. Karya itu biasanya personal. Langsung dikiranya terus itu kisah pribadinya gitu. Enggak. Kisahnya Rumah Bita sendiri itu memang ada narasumbernya gitu. Jadi memang teman. Karena sebelum bikin skripnya itu aku sempat riset kecil gitulah ya gitu, untuk ya memang aku tentu punya isu itu gitu, isu soal hubungan sih sebenarnya aku, relationship gitu. Karena memang sejak kecil kan memang ini bapak ibuku memang pisah, tapi terus memang ada melahirkan pertanyaan, misalnya hubungan tuh sampai sejauh mana sih bisa bertahan gitu, dan kenapa orang berpisah gitu. Itu memang udah lama aku pikirkan gitu kan gitu. Nah tapi kan ketika bikin karya ya aku nggak mau kalau dari perspektifku gitu. Jadi itu aku harus ketemu cerita orang lain. Berarti ini bukan fiksi ya? Ya fiksi kan tetap fiksi, ya, fiksi. Maksudnya, tapi memang berdasar cerita dari asli, dari seorang keluarga kecil gitu, dan posisinya sama. Itu syutingnya di Jogja kan Mbak ya? Jogja, pas lagi sekaten juga itu. Ini kan film pertama pihak gengsi ya, Rumah Bita ini? Kebetulan ya.
Iya Tapi kan? sebenarnya posisinya itu ketika aku bikin film Rumah Bita ya PH Gengsi itu belum ada ya, Loh, oh belum ada, Man. belum ada. Lah ini Jadi kan memang ini karena menarik nih, gimana karena nih? prosesnya Rumah Bita lama, Hah? sementara si Kiki kan juga sedang merintis PH Gengsi gitu. Jadi ketika ketika di akhir kita mau rilis, mau pakai rumah produksi apa kan kemudian gitu kan gitu sebagai produser, terus kebetulan memang Kiki produsernya gitu, ya udah kan berarti jadi masuk ke PH Gengsi gitu. Jadi ya udah jadi portofolionya PH Gengsi aja kan, ketimbang aku bikin apa lah bikin Padahal karena musik iki karyane iso ono, wis direkam kabeh tapi labelnya ora ono apa ya? ya kayak gitu. Tapi Daripada wagu ya. aku bikin label sendiri gitu. Oh iya iya iya. Tapi nggak mungkin apa tidak mungkin, Mbak. Film tanpa sebuah PH. Bisa aja sih Bisa ya? kayaknya, bisa. Awalnya kan juga Bedanya misalnya apa pakai ini? Hindra Setiarini film misalnya kayak gitu, heeh. pakai nama aku. Bedanya apa tuh sebenarnya? Kayaknya memang apa tuh lebih kayak apa Pak produser itu yang bisa jawab. Kenapa harus pakai Ah, ini sini sedikit dulu, Mas. Kenapa harus pakai perwakilan? Masuk. Masuk frame. Kenapa harus pakai PH? Apa bedanya pakai PH atau enggak? Pakai pakai PH PH sama enggak, ini juga apa, membantu apa ya, pertama membantu distribusi gitu kan. Ada teman-teman misalnya yang anak-anak eksibitor gitu yang untuk memutar gitu, kalau misalnya itu langsung ke senimannya atau langsung ke sutradaranya gitu, itu kadang juga masih dipikir ini siapa, soal-soal kayak gitu loh gitu. Tapi kalau misalnya PH kadang karena udah ada beberapa karya sebelumnya, itu juga jadi pertimbangan yang lebih gitu untuk oh ya bisa nih karena sebelumnya PH-nya udah bikin ini nih kayak gitu-gitu, itu bisa, daripada yang ujuk-ujuk kita tampil sebagai individu hanya sendiri gitu. Itu sih menurutku ada politis itu juga gitu Iya. Aku bisa bayangin sih kalau di musik mungkin ya. ya kan. Iya. Oke, monggo Balik lagi ya. balik lagi, Mas. Monggo. BTW, Mbak Indra ini sedang pameran sebenarnya. Dia punya pameran di Tulungagung, online dan offline. Alah, apa kuwi rek? Mungkin bisa dipromokan, Mbak. Gulung Tukar itu ya, aku cuma salah satu seniman yang di ini aja Foto, yang Mbak, ya? diundang untuk pameran di sana, dan kebetulan si Benny itu salah satu kuratornya kan udah pernah ketemu di karya normal baru waktu Binel gitu. Jadi dia udah lihat karyaku juga sebelumnya. Jadi terus dia merasa cocok gitu buat temanya dia yang di Tulung Agung, yang Gulung Tukar. Ya udah, aku kirim. Terus sekarang udah pameran dari 1 April sampai 11 April. Di Tulung Agung. Tulung Agung yang atau dari Yang di Tulung Agung sana mampir bisa. mampir bisa. Go to house. BTW. Mas Indra, Mbak Indra punya pengumuman dari pihak gengsi Oh iya. tentang monggo Mbak Giveaway ya waktu itu. tentang giveaway ya. Ini buat Mas Raptanta Hanantara dari Bandung. Terima kasih sudah review film-film PH Gengsi, termasuk filmku Rumah Bita. Makasih banget kritiknya, masukannya, dan apresiasinya. Ini ditunggu box misterinya dari PH Gengsi, dan terima kasih sudah ikut challenge-nya ya, tantangannya di bulan film bersama PH Gengsi. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mbak, dari selain Rumah Bita itu film Mbak Indra itu apa aja toh? Baru satu. Baru satu toh? Astagfirullah, mau bikin lagi Mbak. Tapi tuh Nggak ada bikin lagi Mbak? bikin film tuh, kalau ada yang bilang bikin film mudah itu tuh aku salut sih gitu. Yo, aku Tapi nggak- buatku ya bikin film itu sulit, sama sih seperti kayak aku bikin karya yang lainnya juga iya, gitu. iya. Tapi kan mediumnya gitu ya, misalnya aku motret sama medium film, atau terus interaksi dengan timnya itu kan juga beda-beda gitu. Kalau di film aku merasa bahwa aku harus energi itu harus lebih besar gitu loh. Kadang kayak harus
nanteng ke dirinya sendiri juga gitu, apa kalau untuk bikin film. Dan aku termasuk yang kalau bikin karya itu memang yang paling dekat denganku. Nah itu kan gitu kayak gitu. Oke. Aku harus Tapi- punya alasan kuat kenapa aku mau bikin film itu gitu. Kalau Itunya dulu kalau aku sih. Kalau kesibukan Mbak Indra itu apa aja sebenarnya selain sutradara, foto? Kalau untuk yang terakhir-terakhir sih memang aku milih yang memang tim kecil gitu ya. Tim kecil, terus aku sebenarnya suka membolang gitu. Aku kan suka Bolang. tuh misalnya kayak kalau lagi bikin karya harus riset kemana, terus aku pergi sendiri gitu. Nah sebenarnya yang aku merasa paling aku tuh di sana banget itu kan memang medium fotografi gitu, Fotografi. karena hubunganku langsung sama narasumber gitu. Jadi aku nggak perlu tuh berkoordinasi dengan tim atau Oh iya. iya kan Bisa gitu. sendirilah ya. Kayak gitu. Terus sama Bioscil Bioscil. kan juga memang itu ruang aku nggak punya ekspektasi apapun ya. Aku memang kayak memang melayani aja ke anak-anak gitu. Jadi itu memang kayak ya itu sih yang sekarang itu istilahnya aku berasanya tuh di sana gitu. Kalau film Rumah Bita ini Mbak, kalau kita berbicara prestasi, ada nggak prestasi yang udah didapat dari Rumah Bita? Atau misalnya selain rilis kemarin lah, atau gimana? Rilis ya. Kalau Misalnya Kan sempet diputar di mana kayak gitu? sempet ditanyain misalnya apa ikut festival apa enggak, Ah, kayak ya gitu maksudnya, kan, maksudnya segala pernah macam ikut. kayak gitu. Bahkan ketika aku produksi pun ada juga tuh salah satu tim yang ada itu juga udah langsung nanya mau dikirim kemana nih kayak gitu. Nah sebenarnya Rumah Bita sendiri itu kan aku punya impian untuk aku putar keliling di rumah, dari rumah ke rumah. Ke rumah. Jadi memang aku suka apa ya? dengan Iya. suka dengan ngobrol. Sebenarnya aku tipenya tuh suka ngobrol gitu. Jadi sebenarnya karya-karyaku itu aku berusaha untuk bisa ngobrol sama orang lain gitu. Itu tuh cara ngobrolku sebenarnya Dengan lewat film. film atau lewat foto kayak gitu. Nah Rumah Bita tuh iya gitu. Itu tuh memang aku pengen ngobrol tentang mungkin isu keluarga yang itu kan sensitif ya di masyarakat kita gitu. Jadi butuh pendekatan yang lebih dekat gitu. Jadi kalau nonton film terus ada gambaran yang bukan dari keluarganya tapi dia ngerasa relate gitu atas isu itu kan langsung nyambung Iya, ya. iya, gitu. iya, iya, Nah, iya. itu tuh memang Baper dulu lah ya. awalannya tuh memang pengennya itu memang aku akan rilis dari rumah ke rumah gitu, yang aku melihat si yang pemilik rumah ini juga aku sebut sebagai kolaborator ya, karena kan memang dia memang membuka rumahnya untuk didatengin gitu untuk putar film ini. Cuma kan pandemi gitu loh, terus ya kalau didiemin aja Berarti belum mau terlaksana sampai ya ini ya? kapan? Belum. Oke, penduduk planet bumi, itu tadi perbincangan kita yang sangat Absurd berisi, itu. yang absurd, sangat-sangat kontemporer sekali hari ini, karena sangat pagi-pagi. Saya masih tidur tadi, masih riap-riap. Sampai jumpa. Terima kasih sudah stay tune di channel kami. Jangan lupa subscribe, like and share, dan komen dan apalah itulah ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di season selanjutnya di Rumah Bita.